Kami membawa setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Naikkan syukur kami atas kasih-Mu yang melimpah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Amin Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Amin, amin Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, yeah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, amin, amin Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin Yesus, amin. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu. Senang sekali saya bisa membagikan sesuatu bagi setiap kita malam hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Satu hari lagi kami boleh menikmati Engkau. Satu hari lagi kami boleh dipuaskan dengan segala yang baik dalam pelataran-Mu. Malam hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara bagi setiap kami, menguatkan kami, menegur kami, meneguhkan setiap kami. Firman-Mu hidup dan berkuasa, firman-Mu tidak berubah, dan firman-Mu terus mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan.
malam hari ini saudara, saya akan membagikan bagi setiap kita apa yang kita pelajari di breakfast hari Selasa kemarin tentang Tuhan yang menyembuhkan atau Yehova Rafa. Sebenarnya cerita ini adalah cerita ketika bangsa Israel baru saja dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, dan di pasal yang sama dalam Keluaran pasal yang ke-15 ini, perikop yang sebelum cerita ini itu adalah cerita ketika Firaun dan semua tentaranya itu ditelan oleh laut yang sebelumnya dibelah oleh Tuhan supaya bangsa Israel bisa keluar dari, bisa terlepas dari pengejaran mereka. Nah, saudara, kalau kita melihat dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22, saya akan baca bagi setiap kita sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau lalu pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis, dan di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Yehova Rafa. Ayat 27 dikatakan begini. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa menuntun bangsa Israel. Kalau kita melihat kesabaran Tuhan buat mereka, itu kesabaran yang luar biasa. Saudara dapat membayangkan mereka itu baru mengalami mujizat yang sangat luar biasa, saudara. Ada laut yang terbelah dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Tapi baru beberapa hari, paling nggak ada 3 hari, dikatakannya 3 hari perjalanan, mereka sampai ke tempat yang namanya Mara. Hanya gara-gara tidak ada air yang dapat mereka minum, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak mampu menyediakan air buat mereka. Tapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu begitu panjang sabar dan mengasihi orang-orang pilihannya, sehingga Tuhan menunjukkan belas kasihannya buat mereka. Tuhan tetap menuntun mereka, bahkan Tuhan membawa mereka ke Elim, tempat yang punya 12 mata air dan 70 pohon korma. Itu cukup bagi bangsa Israel untuk mereka bisa berkemah di situ, menikmati segala sesuatu yang ada di tempat itu. Nah, saudara, dari cerita ini ayat 22 sampai ayat yang ke-27, ada 3 hal yang perlu kita pelajari, yang bisa kita pelajari, dan ya, saya rasa ini baik untuk kita renungkan karena seringkali kita juga suka melupakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia yang tolong kita di masa yang lalu, Tuhan yang sama juga menolong dan menuntun kita di hari ini. Makanya kita melihat yang pertama yang bisa kita pelajari, yang menjadi perenungan kita adalah jangan mudah bersungut-sungut, saudara. Seringkali kita itu kan ketika mendengar satu berita yang kurang baik, kita mendengar sesuatu, ada cerita-cerita yang nggak enak, dan ya itu menyangkut kehidupan kita, kita itu sepertinya langsung berpikir, aduh kenapa sih, masa sih seperti itu? Dan kita secara tidak langsung kita mulai mengucapkan kata-kata yang meragukan penyediaan Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan. Bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan itu beberapa kali. Banyak kali sampai Musa sendiri geram terhadap mereka. Tapi kita melihat bahwa memang mereka ini tegar tengkuk, dan ya, walaupun mereka sudah bukan menjadi budak di Mesir, mereka sudah menjadi orang merdeka, tapi karena mereka sudah terlalu lama menjadi budak, budaya budak, kebiasaan budak itu melekat dalam kehidupan mereka. Jadi mereka itu mau yang mudah. Mereka bekerja, mereka pikir mereka bekerja dan semua keperluan mereka tersedia.
Sedangkan Tuhan mau mereka menjadi pengelola-pengelola dari apa yang sudah Tuhan siapkan untuk mereka kelola. Demikian juga kehidupan kita. Kita itu seringkali mudah bersungut-sungut, seringkali mudah untuk tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu mau supaya kita bisa menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan. Di waktu yang tepat, Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu menyediakan tepat pada waktunya. Saudara, kita melihat di sini yang kedua yang bisa kita renungkan bersama-sama adalah salah satu kunci dari kehidupan yang sehat adalah hidup dalam ketaatan. Saudara, semua perintah yang diberikan Allah buat manusia itu bukan untuk um, benefitnya Tuhan, bukan untuk kepentingannya Tuhan. Jadi waktu manusia hidup dalam ketaatan itu bukan Tuhan yang diuntungkan. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang narsis, yang mau banget untuk ditaati karena dia rasa dia itu otoriter, bukan. Tuhan itu memberikan hukum-hukum kepada manusia, kepada saya dan saudara untuk kebaikan kita. Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam ketaatan, supaya melalui ketaatan itu kita mengalami kehidupan yang maksimal dalam kehidupan kita. Tuhan mengajar kita untuk melatih tubuh kita ini beribadah. Tuhan mengajar kita untuk kita menjaga apa yang harus kita makan. Tuhan mengajar kita untuk kita memelihara bait Allah, yaitu tubuh kita. Itu semua bukan untuk kepentingannya Tuhan, tapi itu untuk kepentingannya kita. Waktu kita hidup dalam ketaatan, maka kita juga sedang terhindar dari banyak sekali penyakit. Kalau kita mau jujur, saudara ya, ada banyak kali kita itu berhadapan dengan keadaan yang sulit dalam hidup ini sebenarnya bukan karena bukan karena yang lain sih, tapi karena kitanya sendiri yang memang keras kepala dan mau dikasih tahu. Kita sendiri yang udah tahu bahwa itu tidak disukai oleh Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tetap melakukannya dan akhirnya kita mengalami sesuatu yang buruk. Itu bukan salah siapa-siapa, itu sebenarnya kesalahan kita sendiri karena kita tidak melatih diri kita untuk hidup di dalam ketaatan. Saudara, biarlah ini menjadi sesuatu yang kita renungkan, termasuk saya. Seringkali kita itu nggak jaga kesehatan, kemudian kita sakit dan kita mulai salahkan sana sini sana sini. Padahal sebenarnya kita yang tidak menjaga kesehatan kita dengan baik. Jadi salah satu kunci hidup yang sehat itu adalah hidup dalam ketaatan. Kalau udah tahu Tuhan gak suka, jangan dibuat, saudara. Kalau udah tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan coba-coba. Ya, karena nanti kita akan berhadapan dengan kesulitan dan pada akhirnya kita juga akan menyesal kenapa kita melakukan hal yang bodoh seperti itu. Yang ketiga kita melihat di sini yang bisa kita renungkan adalah mari kita percaya pada penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya sangat bersyukur punya Tuhan yang luar biasa dan bersyukur bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Saudara bayangkan bagaimana kalau Tuhan itu seperti manusia yang baru selesai menolong dengan cara yang begitu ajaib, kemudian disungut-sunguti oleh bangsa Israel. Kalau Tuhan itu seperti manusia, mungkin Tuhan sudah meninggalkan mereka. Tapi Tuhan itu tidak seperti manusia. Tuhan itu kasihnya kekal dan sempurna bagi kita. Di ayat yang ke-27, setelah Tuhan mencoba mereka, setelah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan kepada mereka, Tuhan membawa mereka ke Elim, tempat yang ada 12 mata air dan punya 70 pohon korma. Wow. Saudara, sebenarnya kalau mereka tidak bersungut-sungut, ya, mereka itu pasti akan menikmati sesuatu yang lebih indah sebelum mereka ada di Elim. Tapi karena mereka itu memang lebih suka bersungut-sungut karena mereka memang masih punya mental budak ya. Sehingga akhirnya Tuhan perlu untuk mencobai mereka dan menegaskan kepada mereka ketetapan-ketetapan yang Dia mau untuk mereka lakukan. Nah, kita bersyukur saudara bahwa Tuhan itu tetap memelihara mereka, tetap menuntun mereka dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan, kita ini seringkali tersesat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada banyak kali kita ini terombang-ambing oleh banyak pengajaran, terombang-ambing oleh keraguan-raguan kita kepada Tuhan. Dan tidak jarang kita juga bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi saudara, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu tetap memelihara hidup kita sampai hari ini, biarlah itu dapat mengubahkan hati kita. Biarlah itu dapat menyembuhkan hati kita. Ya,
Biarlah kita tidak menjadi orang yang punya hati yang lebih keras daripada batu, yang tidak dapat disentuh oleh kasih Allah bagi kita. Setiap pagi waktu kita bangun, tidak peduli bagaimana keadaan kita kemarin, tidak peduli apa yang kita kerjakan kemarin, bagaimana kita hidup kemarin. Kalau Tuhan masih percayakan hari yang baru, berarti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita menikmati kehidupan bersama dengan Dia di hari itu. Tuhan menyediakan bagi kita semua yang kita perlukan di hari itu. Tuhan menyediakan bagi kita kekuatan dan penghiburan untuk kita bisa bertahan di hari itu. Percaya itu, saudara. Karena Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu penuh dengan kemurahan hati. Dan ya, seringkali kan kita seringkali malu untuk datang kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak sayang lagi sama kita. Kalau Tuhan udah gak sayang sama kita, dia gak akan kasih kita hari yang baru. Justru karena dia mengasihi kita, dia selalu kasih kita kesempatan untuk kita bisa kembali kepadanya, untuk kita bisa kembali bersyukur kepadanya, untuk kita bisa kembali menikmati kehadirannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah apa yang saya bagikan malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang baik bagi setiap kita. Dialah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan setiap kita. Dialah Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Jangan mudah bersungut-sungut. Mari kita hidup dalam ketaatan dan percayalah pada penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Walaupun singkat Tuhan, tapi biarlah ini menjadi kekuatan buat kami. Mengubahkan cara pandang kami. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Mereka yang mengikuti ibadah malam hari ini, apapun yang sedang menjadi persoalan mereka. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penuh dengan kasih dan setia, Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, di malam hari ini. Kalau kami akan beristirahat nanti, biar Tuhan menjaga dan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di breakfast besok pagi. Dan hari Sabtu jangan lupa kita ada live ibadah doa fajar bersama-sama pukul 5.30. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.